Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama Kumara, Haji Patakagama, NIM 20.60.0091 dari S1 BCIT. Hari ini saya akan membawakan tema untuk kuas sukses skill bertemakan Optimism is number one. Membangkitkan kepribadian dengan sikap optimis. Jadi sebelumnya, pengertian optimis itu apa? Pengertian optimis, paham keyakinan atas segala suatu hal dari segi yang baik atau bisa disebut sebagai kemauan dan kemampuan untuk mencari suatu peluang dengan sikap percaya diri. Jadi singkatnya adalah sikap percaya diri dan pantang menyerah pada suatu tujuan, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan bersama. Terus poin positif dari optimisme ini adalah selalu berpikir positif. Jadi dalam optimisme ini sangat diharuskan untuk selalu berpikir positif dan tidak boleh ada pikiran negatif yang mengambil alih mindset dari sebuah pikiran. Jadi seperti kita ingin melakukan sesuatu tapi seseorang menghalangi kita dengan cara menjatuhkan niat kita, dengan cara menjelek-jelekan, itu tidak boleh. Lalu lebih percaya diri. Nah, jadi dalam optimis itu harus bersikap percaya diri dan jadi menghiraukan segala halangan yang ada di depan kita saat akan mencapai suatu tujuan. Ibaratnya kita ini percaya diri jika akan menang dalam lomba ini ya. Jadi walaupun itu sebesar apa usaha kita akan untuk seberapa besar usaha kita untuk melakukan kegiatan tersebut, tapi kita tetap percaya diri jika kita akan sukses dalam kegiatan tersebut. Terus poin ketiga, memiliki jiwa sosial yang baik. Jadi jiwa sosial yang baik ini kurang lebihnya bersikap baik pada orang lain. Jadi kita tidak menjatuhkan suatu pihak atau suatu kelompok, dan kita sendiri mendukung kelompok lain untuk sukses. Nah, mengapa optimis itu sangat penting? Optimis membuat kita selalu percaya dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Saat menghadapi masalah, seseorang memiliki sikap optimis yang akan mudah bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi seperti contohnya saja, seseorang membuat sebuah penemuan dan saat penemuan itu akan diwujudkan, dia gagal di tahap pertama. Nah, tapi di saat itu juga dia tidak menyerah dan terus mencoba lagi dan memperbaiki kesalahan dari tahap pertama hingga tahap kedua dan seterusnya. Dan itu pun berlaku untuk orang lain, seperti sebuah lomba. Jika kita kalah, maka kita tidak boleh berputus asa. Teruslah berusaha dan belajar dari kesalahan yang kita perbuat sewaktu lomba tersebut. Jadi contohnya
Optimis itu punya antonim namanya pesimis. Jadi pesimis ini dia ini berpikiran jika usahanya ini akan terus gagal. Jadi contoh dari sikap jadi pesimis ini sendiri, dia tidak percaya dengan usahanya sendiri dan tidak percaya diri pada suatu hal yang akan ia kerjakan. Jadi salah satu contoh sikap pesimis ini ada pada poin-poin berikut. Jadi pertama, penyendiri karena menganggap orang lain lebih baik darinya. Sebenarnya juga walaupun orang lain lebih baik daripada kita, itu sebenarnya tidak apa-apa karena kemungkinan orang tersebut tidak punya apa yang sebenarnya kita miliki. Contoh saja, dia ini kaya, pintar. Nah, sedangkan kita ini kreatif tapi miskin. Nah, di situ orang kaya pintar itu mungkin bisa saja punya nilai baik dan bisa sekolah dimanapun ia mau. Sedangkan kita, tapi sebaliknya, dia tidak sekreatif kita. Jadi kita bisa saja membuat sebuah karya yang tidak bisa ia buat. Lalu selalu pasrah, selalu menganggap bahwa setiap yang ia lakukan percuma. Jadi orang pesimis ini selalu pasrah apabila ada suatu tantangan yang ada yang ia lakukan pada kegiatan yang ia lakukan. Jadi jika ia waktu itu sedang ujian lalu ia lupa untuk belajar dan di saat itu dia pasrah jika dia akan dapat nilai jelek. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya kita juga tidak boleh pasrah pada suatu hal seperti itu, karena masih ada kesempatan yang akan terjadi walaupun itu tidak ada dalam dugaan kita. Lalu selanjutnya penakut. Tidak berani berpendapat atau melakukan hal yang berbeda. Jadi tidak berani berpendapat ini biasanya selalu ada ketika kita sedang ada pada sebuah forum. Jika orang lain sedang berpendapat lalu kita pikir pendapat ia tidak benar, tapi ia tidak berani untuk membenarkan pendapatnya. Nah, terus untuk menghindari sikap pesimis, itu pertama yang harus kita lakukan, berpikir positif. Jadi orang pesimis itu karena selalu berpikiran negatif, sehingga pikiran negatif itu mengambil alih mindset ia dalam bersikap optimis. Selanjutnya, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Seperti orang yang bilang setiap kejadian itu pasti ada baiknya, dan yang buruk itu bisa dibuang. Contohnya saja seperti kita sedang berlomba, lalu kita tidak menang atau tidak mengharapkan apa yang kita mau. Walaupun itu sebuah kejadian buruk untuk kita, tapi ada hal baiknya, karena
kita ini sudah berusaha semampunya untuk mencapai yang terbaik. Lalu berhenti menyalahkan diri sendiri. Orang pesimis ini biasanya suka menyalahkan diri sendiri jika ia melakukan sebuah kesalahan, walaupun menurut orang lain itu tidak begitu dipermasalahkan. Lalu selanjutnya, mulai bergaul dengan orang yang selalu berpikiran positif. Kenapa? Karena orang positif itu pasti mau mendukung kita pada kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga pikiran negatif tidak akan mengambil alih mindset kita. Jadi apa yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah selalu bersikap optimis dan hiraukan segala pikiran negatif yang ada di pikiran kita, karena itu akan menghalangi kita dalam sebuah kesuksesan, baik itu kesuksesan duniawi ataupun akhirat. Karena sifat optimis juga ada pada agama, juga menganjurkan, sangat mewajibkan untuk bersikap optimis, karena dengan sikap optimis itu kita mampu melakukan segala hal tanpa ada gangguan dari luar ataupun dalam. Jadi sekian presentasi yang saya bawakan hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah, mohon dimaafkan, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ke depan harinya. Saya Dhamma Kumara Aji Patagama, NIM 20600091. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.